Selamat berjumpa kembali untuk pertemuan kita yang masih membahas berbagai topik yang berkaitan dengan dunia edukasi, khususnya yang berhubungan dengan dunia ekonomi dan bisnis. Pada kesempatan yang teramat baik ini, kita akan membahas suatu topik yaitu tentang inventory. Manakala kita mengalih bahasakan kata inventory ini ke dalam bahasa Indonesia, mungkin yang paling dekat dengan makna dari inventory ini adalah persediaan. Yang mana inventory ini adalah bahan ataupun barang yang disimpan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita berbicara dalam dunia industri ataupun dunia bisnis, maka kalau kita berbicara tentang inventory ini, maka sejatinya inventory ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi yang melekat pada inventory ataupun persediaan ini, yang pertama yaitu berfungsi untuk mendekapel ataupun memisahkan beragam bagian proses produksi. Misalnya, manakala pasokan suatu perusahaan itu berfluktuasi, maka tentu ini akan diperlukan suatu tambahan persediaan untuk mendekapel proses produksi dari para pemasok. Ini adalah fungsi dari inventory yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari inventory adalah untuk menjaga pengaruh inflasi dan juga naiknya harga. Kemudian fungsi berikutnya yaitu bahwa inventory ataupun persediaan ini juga dimaksudkan untuk mendekapel perusahaan dari fluktuasi permintaan dan juga menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Ini umumnya diterapkan oleh para pedagang eceran. Kemudian fungsi yang keempat dari inventory adalah guna mengambil keuntungan diskon kuantitas. Karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah yang lebih besar, maka akan dapat mengurangi biaya produksi ataupun juga biaya pengiriman barang. Nah, itu semua merupakan fungsi yang melekat pada apa yang disebut dengan inventory ini. Kalau tadi kita berbicara tentang fungsinya, maka tentu manakala suatu entitas bisnis ataupun perusahaan menjalankan pengelolaan persediaannya dengan baik, maka tentu ada beberapa tujuan yang hendak diraih.
Tujuan yang pertama dari adanya pengelolaan persediaan ataupun inventory ini adalah untuk menghilangkan ataupun meminimalisasi resiko keterlambatan barang-barang yang tiba. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi konsumen dengan tersedianya barang-barang yang mereka butuhkan. Lantas tujuan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan ataupun permintaan pelanggan itu sendiri. Serta yang keempat yaitu untuk menjaga keberlangsungan produksi atau juga untuk menjaga agar perusahaan tidak mengalami apa yang disebut dengan kehabisan persediaan. Yang mana ini jika terjadi akan dapat mengakibatkan berhentinya proses produksi. Inilah beberapa tujuan dari pengelolaan persediaan dengan baik. Nah, kalau kita ingin menelaah lebih jauh tentang inventory ini, maka di dalam praktik bisnis ada beberapa jenis inventory yang perlu kita pahami bersama. Di antara beberapa jenis inventory ataupun persediaan yang sering dikenal di dalam dunia bisnis, yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku ini adalah semua produk yang diproses menjadi produk akhir. Dan penting bagi kita untuk memahami bahwa bahan baku yang digunakan oleh perusahaan manufaktur itu dapat diperoleh dari pemasok atau produk-produk sampingan dari proses tersebut. Konsep bahan baku sebagai persediaan ini hanya dikenal untuk industri manufaktur. Di dalam industri perdagangan ataupun industri jasa tidak ada proses pengolahan ataupun pembuatan barang. Jadi tidak ada istilah yang disebut dengan bahan mentah. Itu adalah jenis inventory yang pertama, bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan dalam proses atau work in progress. Pada saat bahan mentah telah dikirimkan untuk diproses, akan tetapi belum diterima sebagai barang jadi, inilah yang kita kenal sebagai tahapan barang dalam proses. Kategori barang dalam proses ini yaitu yang mencakup tentang semua produk yang telah diproses akan tetapi belum dikirimkan untuk dijual. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi ini adalah produk akhir
yang siap untuk dijual di pasar. Produk-produk ini telah melewati semua proses ataupun tahapan produksi maupun kontrol kualitas. Bahan baku, kemudian barang dalam proses, dan juga barang jadi ini merupakan 3 kategori utama persediaan yang diakui di dalam laporan keuangan perusahaan. 3. Bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan inventory MRO. Apa itu inventory MRO ini? MRO ini yaitu maintenance, repairing, and operating supplies, di mana ini merupakan persediaan yang sangat-sangat penting, utamanya bagi industri manufaktur. Produk MRO ataupun MRO, maintenance, repairing, and operating supplies ini tidak dihitung sebagai inventory di dalam akuntansi. Akan tetapi ini memiliki peran yang sangat penting di dalam proses berjalannya perusahaan kesehariannya. Pasokan MRO ini akan digunakan untuk perawatan, perbaikan mesin, mungkin juga peralatan dan perlengkapan lain-lainnya yang digunakan di dalam proses produksi. Apa yang termasuk di dalam inventory MRO ini? Kita boleh mengambil contoh yaitu pelumas. Kemudian ada skrup, cairan pendingin, baut, ada seragam, ada sarung tangan, dan sebagainya. Itu semuanya merupakan bagian dari barang-barang yang sifatnya MRO. Selanjutnya, ada lagi yang disebut dengan inventory penyangga. Apa itu inventory penyangga? Inventory penyangga ini adalah sesuatu yang digunakan untuk mengimbangi munculnya fluktuasi dan pergerakan pasar yang seringkali sulit untuk diprediksi. Inventory penyangga ini sering dikenal di dalam praktik bisnis dengan persediaan pengaman. Itu terdiri dari barang-barang yang disimpan di gudang, baik itu toko maupun pabrik, untuk meredam dampak dari permintaan yang bisa saja tidak terduga. Apabila terjadi lonjakan permintaan yang sifatnya mendadak, atau mungkin juga karena ada kendala transportasi, misalnya karena ada bencana alam, atau mungkin terjadi pemogokan pegawai misalnya, ini semuanya akan dapat dikelola manakala suatu perusahaan menyediakan apa yang disebut dengan inventory penyangga ini.
Kemudian masih ada lagi yang disebut dengan cycle inventory. Apa itu cycle inventory? Cycle inventory ini merupakan barang yang dipesan dalam ukuran lot dan juga secara teratur. Persediaan jenis cycle inventory ini pada umumnya adalah bahan-bahan yang langsung digunakan di dalam proses produksi. Ini adalah cycle inventory. Kemudian yang ketujuh, ada yang disebut dengan decoupling inventory. Decoupling inventory ini terdiri dari produk-produk yang disimpan sebagai cadangan untuk mesin lain ketika mesin sebelumnya itu gagal memproduksi produk-produk seperti biasanya. Biasanya untuk industri-industri manufaktur besar itu sudah menggunakan permesinan yang modelnya adalah line. Jadi jika terjadi kerusakan, malfungsi dari satu mesin, maka mesin berikutnya akan turut terpengaruh. Oleh karenanya, untuk industri manufaktur besar biasanya juga menerapkan apa yang disebut dengan decoupling inventory ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan inventory in transit. Inventory in transit ini akan mengacu pada barang-barang yang dipindahkan dari satu tempat ataupun lokasi ke tempat lainnya ataupun lokasi lain. Misalnya saja, perusahaan harus mendatangkan bahan mentah dari luar pulau ataupun luar negeri. Maka bahan mentah tersebut untuk bisa sampai ke pabrik itu harus melalui bantuan alat transportasi yang berupa mungkin saja kapal laut ataupun kapal udara. Nah, atau bisa juga perpindahan barang jadi yang diangkut dari pabrik ke berbagai toko, yang mana barang-barang jadi ini harus melalui proses pengangkutan dengan armada darat. Ini yang termasuk dalam inventory in transit. Nah, tentu di dalam kita memahami tentang inventory ini, maka perusahaan harus mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan, kira-kira yang paling sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi masing-masing sektor industri yang mana. Akan tetapi yang paling pasti adalah bahwa inventory ini
perlu, bahkan sangat penting untuk dikelola dengan profesional. Agar perusahaan tidak akan mengalami kendala di dalam proses penjualan produk-produk yang dihasilkannya. Demikian pembahasan yang amat singkat ini tentang inventory ataupun persediaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.